Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk menguraikan sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Misalkan kita punya sebuah lingkaran dengan jarak tertentu. Ini pusatnya di lingkaran ini di A. Kita lihat, kita geser layarnya. Kemudian kita punya jari-jari, misalkan titik AC, ya, jari-jari yang pertama AC. Kemudian jari-jari yang kedua ini misalkan AB. Sudut ini sudut yang dibentuk oleh pertemuan jari-jari AC dan AB ini namanya sudut pusat dan menghadap busur BC. Kemudian kita tahu bahwa sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan dua buah tali busur. Misalkan kita punya dua buah tali busur, yang pertama tali busur BD dan yang kedua tali busur CD. Ini pertemuan garis ini akan membentuk sudut beta di sini sebesar 63,55 derajat. Ya, kemudian sudut pusat ini adalah besarnya 127,1. Kita ketahui bahwa hubungan besarnya sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sifat sudut pusat. Sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu selalu menunjukkan besarnya itu 90 derajat. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Kita buat untuk jendela baru. Ya, kita buat sebuah lingkaran. Ya. Misalkan ini kita buat diameternya BC. Nah, kita ketahui bahwa diameter juga bisa dikatakan sebagai sudut pusat, ya, karena busur ABC ini terbentuk oleh jari-jari AC dan AB. Misalkan ada titik di sini, ya. Kemudian, nah ini sudut keliling yang dibentuk oleh tali busur BD dan CD. Ya. Kita coba periksa. Ya, karena sudut ini menghadap ke diameter BD ini dan menghadap busur yang sama, ini besarnya sudut keliling ini adalah 90 derajat. Kita buktikan lagi, kita buat sebarang titik. Ya, kita buat juga, kan masih menghadap diameter itu. Ya, kemudian kita coba buat sudutnya. Maaf. Ini 90 derajat juga. Jadi terbukti bahwa setiap sudut keliling yang menghadap ke diameter itu dimanapun letaknya akan selalu mempunyai besar sudut 90 derajat. Mari kita geser, misalkan titik E ini kita terus geser, ini akan tetap sama besarnya 90 derajat. Ya, begitu juga dengan titik D ini, kemanapun kita geser, selama dia terus menghadap ke busur CD ini besarnya 90 derajat. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, bahwa sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki ukuran sudut
atau besar sudut yang sama pula. Nah, mari kita lihat ya, kita buat lagi berkas baru ya agar lebih jelas. Dari awal seperti biasa tampilannya kita buat menjadi ya, kita buat lagi sebuah lingkaran dengan pusat di A ya. Kita buat sebuah sudut pusat ya, yang dibentuk oleh jari-jari, ada dua buah jari-jari yaitu CA dan DA atau AC dan AD. Nah, kita buat sudutnya ya. Maaf, jangan lupa untuk membuat sudut harus berlawanan dengan arah jarum jam ya, agar yang dibentuknya tidak menjadi sudut refleksi. Nah, kita buat sebuah sudut dengan sudut pusat dengan besar sudut misalkan 90,24 derajat ya. Ini sudut pusat. Kemudian kita buat misalkan sebuah titik di sini, sebuah tali busur CE dan sebuah tali busur DE. Nah, ini sama-sama menghadap ke busur CD. Nah, kita lihat sudutnya ya. Besar sudutnya itu sekitar 45,12 setengahnya. Ya, begitu juga kalau misalkan ada sebuah lagi ya, tali busur di sini masih menghadap ke busur yang sama ya, kita lihat sudutnya. Maaf, kita lihat sudut besar sudutnya. Untuk sudut yang ini ya, sudut di titik E ini sama 45,12 derajat. Sudut yang di titik F juga sama sebesar 45,12 derajat. Kita buat lagi misal sebuah busur di sini ya, busur CG dan busur DG yang membentuk sudut. Kita lihat semua besar sudut keliling di sini yang menghadap ke busur CD di sini besarnya 45,12 ya. Sudut yang ini 45,12, sudut yang ini 45,12, sudut yang ini 45,12. Mari kita geser sudut pusatnya, apakah dia berpengaruh? Misalkan kita geser. Nah, sepanjang pergerakan besar sudut pusat, maka sudut keliling pun bergerak ya, dengan nilai yang sama, dengan perbandingan yang sama, itu bahwa tetap sudut keliling ini merupakan setengah dari sudut pusat yang dibentuk oleh sudut pusat CAD ya. Selanjutnya kita coba sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga yaitu bahwa sudut keliling yang saling berhadapan ya, sudut keliling yang saling berhadapan itu sama dengan 180 derajat ya. Kita buat lingkarannya seperti ini saudara-saudara ya. Kita buat tali busur dari sini ke sini ya, kemudian kita buat dulu misalkan diameternya ya. Ya.
kita geser. Ini ya, dan kita buat dulu sudut pusat di sini ya, kemudian kita buat sudut pusatnya dulu ya. Nah, ini baru sudut kelilingnya kita buat di sini ya. Nah, kita lihat sudutnya ya, kita coba buat sudut BDF ya, kemudian kita juga buat sudut sudut ya. Nah, sudut keliling ini merupakan sudut yang menghadap busur BF melalui ini ya. Nah, sudut keliling ini sudut pusatnya ya. Kalau kita ingin mengetahui sudut pusat dari sudut pusatnya, ini merupakan sudut refleksi berarti ya, karena dia lebih dari 180 derajat. Nah, ini 234, berapa ini? Nggak begitu terlihatnya saudara-saudara. Ini setengahnya ya, sama-sama menghadap ke busur BF melalui ini. Sementara ya, kita lihat sudut keliling ini menghadap ke busur yang ini. Nah, sudut-sudut keliling ini saling berhadapan ya. Nah, sudut saling berhadapan sehingga kalau kita jumlahkan besar sudut alfa dan beta ini adalah 180 derajat. Kalaupun kita geser, kita pindah misalkan ini ke sini, ini akan tetap sama ya. Akan tetap sama, ini juga akan tetap sama, akan tetap sama karena sama-sama menghadap ke busur yang ini ya. Nah, ini busurnya menghadap ke busur BF melalui titik D dan C, sementara sudut keliling yang D ini, yang alfa ini menghadap ke busur BF melalui E. Nah, kalau kita jumlahkan, ini hasilnya tetap 180 derajat ya. Mari kita buat kembali untuk contoh gambar yang lain. Misalkan seperti ini ya, kita geser dulu layarnya ya. Kita langsung buat saja sebuah jari-jari seperti ini, kemudian kita buat tali busur seperti ini. Dari sini juga kita tarik tali busur ke sini ya, ini supaya saling berhadapan ya. Kita cek besar sudutnya, maaf. Ini besar sudut keliling dari L ya, 111,02. Kemudian kita juga cek sudut keliling yang satunya lagi nah, seperti ini. Dan kalau kita jumlahkan 111 atau sekitar 111,02 ditambah 68,98 itu tetap jumlahnya 180 derajat. Nah, melalui bantuan GeoGebra ini kita bisa menguraikan bahwa sifat-sifat yang pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.